Nama saya Aditya Rizky Hidayat dengan NIM 23592011004. Saya dari kelas TIA Ruang B dengan jurusan Teknologi Informasi semester 3. Dan teman saya Rita Nur Aziza dengan NIM 23592011002, kelas TIA semester 3 Teknologi Informasi, dan teman saya. Kenalkan, nama saya Taufik Aprianto, NIM 235920156, kelas TIA semester 3 jurusan Teknologi Informasi. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang penerapan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi bisnis di perusahaan. Sistem informasi manajemen adalah salah satu jenis sistem informasi. Perencanaan sistem adalah jenis pengendalian internal dalam perusahaan yang mencakup pengelolaan dokumen, pemanfaatan manusia, teknologi, dan proses internal. Secara umum, manajemen sistem informasi digunakan untuk mengatasi atau memberi jawaban untuk masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau implementasi rencana bisnis. Manajemen membutuhkan sejumlah besar informasi agar bisa berfungsi dengan efisien dan sukses. Volume data ini tidak bisa ditampung seluruhnya oleh manajemen. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem yang bisa membantu. Tuntutan manajemen dalam penyelenggaraan sebuah perusahaan atau organisasi diharapkan dengan sistem informasi yang kuat tidak akan terjadi kesalahan pada perusahaan. Diharapkan dengan sistem informasi yang kuat tidak akan terjadi kesalahan pada perusahaan atau organisasi. Di samping itu, sistem yang baik akan meningkatkan produktivitas tinggi serta membantu perusahaan mencapai tujuannya. Bisnis ini harus meningkatkan efisiensi operasionalnya agar tetap kompetitif dan memperoleh keunggulan kompetitif. Efisiensi operasional yang tinggi akan menghasilkan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, peningkatan produktivitas, pengendalian biaya yang lebih baik, dan kemampuan merespon perubahan pasar dengan cepat. Sistem informasi manajemen telah diakui sebagai alat yang efektif untuk membantu bisnis dalam mengelola informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. MIS mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi terkait untuk berbagai tingkat manajemen. Dalam lingkungan perusahaan, MIS dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis, mempercepat arus informasi, meningkatkan akurasi data, dan meningkatkan kolaborasi departemen. Metode yang digunakan di kajian ini merupakan tinjauan literatur, yaitu pengumpulan informasi dari sumber-sumber seperti literatur dari berbagai jurnal ilmiah. Setelah pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi dan menganalisis data penelitian untuk mengidentifikasi bukti-bukti yang mendukung suatu teori, hipotesis, atau pemikiran terkait lainnya. Informasi dikumpulkan dari berbagai jurnal serta artikel yang khususnya berkaitan dengan topik yang disajikan dalam penelitian ini. Dengan prosedur pencarian data melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci sistem informasi manajemen dan efisien, setelah data dianggap telah memadai, kemudian diolah untuk didiskusikan. Menurut O'Brien, sistem informasi manajemen ialah sistem logis yang menyajikan semua informasi yang membantu fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan perusahaan. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang dapat memberikan hasil keluaran dengan memanfaatkan masukan dan berbagai prosedur yang dibutuhkan dalam mencapai sebuah tujuan dalam suatu topik manajemen. Pada dasarnya, sistem informasi melakukan penerjemahan data lalu mengubahnya untuk menghasilkan informasi. O'Brien 2010 berpendapat, SIM adalah gabungan teratur dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data. Bagian ini terkadang disebut sebagai komponen sistem informasi yang mengumpulkan, menggantikan, dan penyampaian informasi dalam suatu perusahaan. Menurut MacLeod, penjelasan sistem informasi merupakan suatu tahapan manajemen yang di dalamnya terdapat suatu sistem dengan kemampuan yang sebanding dengan otak komputer, dan salah satu kelebihannya adalah menjamin kesiapan data informasi bagi pengguna internal.
Ide sistem ini mencakup materi laporan yang dihubungkan dengan laporan periodik, laporan khusus umum, dan keluaran data yang menunjukkan simulasi aritmatika, yang mana letak sistem atau data tersebut dapat digunakan sebagai landasan bagi manajemen suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan penelitian dan analisis yang menjadi dasar perumusan kebijakan dan pilihan. Manajemen adalah suatu teknik yang dapat dilakukan untuk mengurus dan melakukan apapun untuk mencapai tujuan dan menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Kinerja bisnis yang dijalankan akan meningkat dengan mengadopsi manajemen sistem informasi di perusahaan. Berikut ini adalah beberapa keuntungan menggunakan sistem. A. Manajer dapat membandingkan hasil kerja yang direncanakan dan mengidentifikasi kesenjangan dan kekuatan dalam kinerja dan strategi perusahaan. Seorang manajer juga mungkin memiliki kemampuan menerima umpan balik dan kinerja usaha yang dijalankan. Selain itu, manajemen juga menerima ringkasan dari setiap tindakan yang diselesaikan. Beberapa pilihan lebih efektif didelegasikan dari manajemen yang lebih tinggi ke tingkat organisasi dengan mempertimbangkan pengalaman PhD dan keahlian dimiliki. Selain itu juga, perusahaan dapat mengoptimalkan hasil investasi dengan memeriksa dan menentukan apakah sistem dan informasi bersifat operasional atau tidak. Perusahaan tidak menciptakan penyelarasan proses dengan mendorong kinerja aliran yang lebih besar dan yang lebih baik untuk bisnis setiap klien. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sistem satuan kerja lebih terstruktur dan sistematis. Sistem informasi manajemen pada bisnis. A. Enterprise Resource Planning atau ERP. Perancangan sumber daya perusahaan untuk perusahaan besar sering menggunakan sistem ini. Meski begitu, tidak menutup usaha kecil atau startup mungkin bisa menggunakan pendekatan ini juga. Perencanaan sumber daya perusahaan digunakan untuk prosedur manajemen dan manajemen data terintegrasi di seluruh entitas organisasi. B. Office Automation System atau OAS. Dalam suatu organisasi, departemen dapat berkomunikasi lebih cepat dan mudah berkat metode ini. Selanjutnya, dimungkinkan untuk menghubungkan server ke organisasi. C. Informatic Management System atau IMS. Proses spektrum tugas organisasi didukung oleh sistem ini. Spektrum di sini mengacu pada penggabungannya banyak tugas menjadi satu tugas yang saling terintegrasi. Selain itu, IMS dapat mengintegrasikan berbagai tugas informasi dengan program. D. Expert System atau ES dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem ini berbeda dari sistem lainnya karena menggunakan kecerdasan buatan dalam pelaksanaannya. Fungsi sistem ini adalah menganalisis permasalahan dengan bantuan pakar yang sudah diprogram. Perencanaan mekanik sistem penjadwalan ini merupakan suatu sistem implementasi pakar atau expert system dan artificial intelligence. Investasi keseluruhan dalam sistem informasi dan teknologi tidak menjamin keberhasilan perusahaan. Pengeluaran besar terhadap sistem informasi dan teknologi akan disiasatkan tanpa kelola yang memadai. Sistem informasi merupakan instrumen untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan. Untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan untuk mendapatkan hasil yang unggul, investasi dalam informasi harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat. Sistem informasi untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna untuk melaksanakan tugas mereka secara efisien merupakan keuntungan paling signifikan. Teknologi informasi juga dapat membantu semua jenis perusahaan dengan meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya tenaga kerja. Penurunan biaya tentunya berdampak besar terhadap pendapatan perusahaan. Penyampaian informasinya juga sederhana. Presentasi yang dilakukan untuk menggunakan sistem informasi yang lebih kompleks.
mitra kerja atau calon investor akan merasa lebih percaya diri untuk berkolaborasi dengan cara ini. Kesimpulannya, dari penerapan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi bisnis di perusahaan, penerapan sistem informasi manajemen terbukti menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional bisnis. SIM tidak hanya membantu pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi informasi, tetapi juga mempermudah manajer dalam membuat keputusan yang tepat, memantau kinerja, dan mengidentifikasi kelemahan dalam strategi perusahaan. Beberapa manfaat utama dari penerapan SIM di perusahaan meliputi peningkatan produktivitas dan efisiensi, otomatisasi proses bisnis dan pengelolaan informasi, memungkinkan alur kerja yang lebih cepat dan akurat, pengendalian biaya, mengurangi biaya operasional, terutama biaya tenaga kerja, sekaligus memaksimalkan biaya atau hasil investasi. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sistem yang terstruktur dan sistematis mendorong pengembangan SDM untuk bekerja lebih efektif. Kolaborasi yang lebih baik, SIM seperti ERP dan OAS memungkinkan komunikasi dan integrasi antar departemen dalam suatu organisasi. Selanjutnya, peningkatan kepercayaan investor. Penggunaan teknologi informasi yang kompleks dan efisien memberikan keyakinan kepada mitra dan calon investor. Namun, keberhasilan penerapan SIM sangat tergantung pada tata kelola yang kuat. Investasi besar dalam sistem informasi tidak akan menghasilkan dampak positif jika tidak disertai dengan pengelolaan yang memadai. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem ini dirancang dan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.